Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita jumpa lagi dan sudah banyak rekan-rekan wakil kita dari DPRD Kota Makassar yang hadir. Salah satunya hari ini kembali lagi kita akan tentu saja berbincang santai. Nah, narasumber saya sudah hadir saat ini dan tentu kita akan mengambil tema kepatuhan aturan izin lapangan pedal. Dan sudah ada Dr. Udin Saputra Malik, Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seharian dari pagi hujan. Tipsnya dulu, Dok, apa nih untuk jaga kesehatan? Yang pertama jangan main hujan-hujan. Ya. Ya. Yang kedua istirahat cukup. Istirahat yang cukup ya. Apalagi kesibukan begitu padat mungkin ya, sehingga juga memang kondisi kesehatan harus dijaga. Oke, Dok, kita coba kemudian untuk saya coba mengawali dulu nih. Selalu saja saya minta informasi bagaimana para konstituen nih, Dok, ketika reses menyampaikan hal-hal aspirasi ataupun mungkin ada keluhan-keluhan yang disampaikan. Kita singkat aja. Ya, jadi memang kita baru menyelesaikan masa sidang kedua kita, reses di 8 titik yang tersebar di 2 kecamatan, khususnya saya. Jadi mayoritas keluhannya memang masih berada di urusan infrastruktur, seperti jalanan, drainase, lampu jalan. Tapi memang banyak urusan-urusan lain yang mungkin agak baru. Contohnya saja kemarin ada keluhan tentang penertiban PKL. Betul. Dan kedua tentang bagaimana sebenarnya aturan terkait sampah gratis itu seperti apa. Jadi memang keluarnya masih di sekitaran situ. Masih sekitar itu ya. Ada yang mengeluhkan tentang lapangan pedal ini, Dok? Aktivitas ini? Kebetulan di daerah kami, lapangan pedal itu kan baru 1. Dan memang dia excluded, dia berada di kawasan bisnis, jauh dari pemukiman. Jadi sejauh ini tidak ada yang mengeluhkan. Belum ada ya. Tapi kalau kita lihat kan perkembangannya memang sampai hari ini luar biasa ya, Dok, ya. Di beberapa lokasi kalau kita lihat juga sudah mulai ada yang komplain mungkin dengan ketidaksesuaian keberadaan lapangan pedal itu di tengah pemukiman ya. Kalau untuk Makassar sendiri, Dok, mungkin sudah terpantau seperti apa kondisinya sampai hari ini? Ya, jadi kembangan tren permainan pedal di Kota Makassar ini cukup signifikan dan sebenarnya ini adalah sebuah fenomena positif. Betul. Artinya ada peluang bisnis yang ditangkap oleh pelaku usaha yang kemudian bisa meningkatkan perekonomian di Kota Makassar. Jadi perkembangannya itu selama 2 tahun terakhir ini dari 2 lapangan itu sekarang sudah mendekati 40-an lapangan. 40-an, perkembangan ini. Ya, 40-an tempat. Nah, bukan lapangan ya. Jumlah lapangan pastinya kami belum tahu berapa. Yang jelasnya tempatnya 40-an. Dan ini merupakan fenomena yang harus jeli ditangkap oleh pemerintah kota untuk selain memitigasi resiko juga bagaimana mengoptimalisasi potensi-potensi yang bisa diambil dari situ. Dari sekian banyak itu, Dok, adakah yang kemudian saya pikir mungkin ada ya yang terindikasi tidak punya izin ataukah tidak sesuai yang seharusnya tapi kemudian tiba-tiba di situ sudah ada lapangan pedal? Iya, jadi lapangan pedal ini seperti dengan usaha-usaha yang lain memang mempunyai 2 sisi. Sisi yang pertama adalah bagaimana lapangan pedal ini kemudian membangkitkan ekosistem olahraga, ekonomi, F&B, parkiran dan seterusnya, membuka lapangan kerja yang dimana ini kami sambut secara positif, tetapi negatifnya juga tentunya ada, termasuk yang tadi dikatakan oleh Ibu bahwa mungkin ada yang tidak punya izin. Ya, memang dari hasil sidak kami yang kami random sampling, kita bikin sidak kalau tidak salah 2 minggu lalu, ya kita lakukan sidak di 4 lapangan pedal. Dan dari situ memang kita menemui beragam kondisi. Ada yang memang sudah comply, yang sudah memenuhi semua persyaratan, tapi memang ada yang belum sama sekali dan ada yang mungkin sebahagian seperti itu. Tapi disinilah perannya pemerintah kota untuk kemudian bagaimana memberikan edukasi, sosialisasi terkait apa yang harus mereka lakukan. Jadi alih-alih
ambil tindakan represif, melarang, menutup dan lain sebagainya, ini kita harus lakukan langkah-langkah pembinaan seperti itu. Edukasi, sosialisasi, kesempatan ini kan tentu sudah bisa kita sampaikan ya. Bagaimana Dinda untuk penonton kita ini yang mungkin ini juga nanti akan mencoba untuk kemudian bisnis ini. Betul. Seperti apa? Apa yang coba untuk bisa mereka pahami terlebih dahulu? Ya, jadi secara umum lapangan pedal ini seperti usaha-usaha yang lainnya, di mana perizinan berusaha itu kan sekarang ada di OSS. Iya. Di mana di OSS ini sudah diatur di PP 28 tahun 2005 tentang resiko, ada resiko ringan, menengah, kemudian tinggi, dan di mana di persyaratan-persyaratan itu nanti akan diikuti persyaratan teknis, di mana persyaratan teknis ini membutuhkan approval dari dinas atau SKPD terkait di wilayah daerah masing-masing. Nah, memang salah satu kekurangan kita di Kota Makassar ini adalah belum adanya RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, sehingga seperti tadi ditemukan lapangan pedal di kawasan perumahan, atau ditemukan artinya ada ketidaksesuaian. Nah, ini tidak bisa serta-merta dipersalahkan oleh si pelaku usahanya, karena memang dari sistem itu membolehkan. Kenapa? Karena batasan-batasan di mana boleh dan di mana tidak boleh itu belum rigid dan belum detail diatur. Adapun beberapa tempat yang kita temukan bahwa ini di dalam kawasan pemukiman, tapi setelah dilihat rencana tata ruangnya, walaupun pemukiman di situ ada, tapi area tersebut secara besar itu merupakan kawasan ekonomi, kawasan bisnis. Contohnya di Panakukang. Panakukang ini kan kawasan bisnis. Walaupun ada perumahan di situ, kita tidak bisa melihat bahwa di jalan ini, lorong ini, itu belum ada sampai segitu. Ini baru spot-spot seperti itu yang garis besar. Sehingga ada yang kita temukan di dalam perumahan, tapi setelah dilihat, ya nggak salah. Dia tidak dan salah. Sudah memenuhi syarat itu. Sudah memenuhi syarat. Artinya kan kemarin yang di beberapa daerah yang komplain kan kadang-kadang ada yang tidak menggunakan peredam suara. Betul. Nah, jadi persyaratan teknis selanjutnya, jadi kita berdasarkan OSS itu kan memang harus melihat mulai dari pembangunannya dulu. Pembangunan ini kan merujuk kepada aturan tentang PBG. Persetujuan bangunan gedung, di mana PBG ini sebagai pengganti IMB dulu, PBG ini kan harus mengikuti persyaratan-persyaratan teknis. Nah, ini nanti mau dibuat apa nih? PBG ini kan melalui seminar. Melalui seminar. Nah, ini kita nggak tahu. Kadang bocornya di mana. Jadi ketika suatu bangunan mau dibangun di suatu tempat, ini bukan cuman memeriksa bagaimana aspek konstruksinya, aspek civil engineering-nya dan sebagainya, tapi juga tentunya pasti mempertimbangkan tentang struktur sosialnya, aspek-aspek sosialnya. Nah, ini kita nggak tahu apakah mungkin ketika sidang tidak terlalu detail dibahas atau lolos-lolos saja sidangnya, kita nggak tahu. Yang jelasnya di situ saringan pertamanya. Jadi ketika suatu ada izin PBG, itu pasti ditanya, ini mau untuk apa? Oke, restoran. Anggaplah restoran dulu. Restoran tentunya kita akan nanya bagaimana amdal lalinnya. Bagaimana analisis lingkungan dan dampak lalu lintasnya. Di sini nanti berapa seat. Di situ seatnya nanti bagaimana dengan kemacetannya, bagaimana dengan perparkirannya. Nah, harusnya di sidang tersebut, ketika lapangan pedal mau dibangun, sudah harus ditanya, kira-kira polusinya apa aja nih? Apakah polusi cair, apakah polusi udara, apakah polusi suara, harusnya dari situ sudah bisa tersaring, gitu. Dan kalau memang sumpahnya nanti, ini di kawasan yang ibaratnya suara nggak bakalan jadi persoalan, ya udah, mungkin tidak perlu peredam. Nah, tapi kalau di dalam suatu kawasan, ini kawasannya perumahan, eksklusif dan lain sebagainya, mungkin akan ada penyesuaian operasional, jam operasional, mungkin ada penyesuaian struktur bangunan, termasuk peredam dan lain sebagainya, itu harusnya dibahas di sidang tersebut. Artinya untuk Makassar, adakah yang pelanggarannya di situ? Sejauh ini sebenarnya yang kita dapatkan komplain tentang keributan itu sebenarnya baru satu tempat sebenarnya. Baru satu tempat, di mana tempat ini memang berada di jantung Kota Makassar, di kawasan perumahan yang kalau kita bisa bilang elit, elit, dan memang
struktur rumah itu berdekatan. Iya. Kawasan rumah elit ini kan kadang juga penuh ketenangan ya. Betul. Penuh ketenangan. Jadi intensitas suara yang mungkin minim sekalipun itu sudah dipertimbangkan sebagai sebuah gangguan. Jadi memang untuk seperti ini kan menengahinya mungkin bukan cuma penyesuaian bangunan, tapi juga harus ada negosiasi dengan warga sekitar. Artinya, Dinda, bahwa semua pemilik usaha ini PBG-nya ini memang sudah sesuai. Nah, dalam praktiknya dan dalam teman kita tidak. Ada yang tidak. Ada yang tidak. Nah, tentu ini kan sudah harus ada sosialisasi mungkin dulu ya, diberikan waktu sampai kapan kemudian itu boleh melengkapi surat-suratnya. Iya, jadi kita sudah melakukan RDP minggu lalu. Kita mengundang semua pemilik usaha yang berdasarkan data dari OSS yang dimiliki oleh Dinas PTSP. Sayangnya yang hadir tidak sampai 50%. Yang hadir tidak sampai 50% dan mostly yang bermasalah juga tidak hadir. Jadi ini teguran, kita memberikan teguran kepada bagi mereka yang tidak hadir itu bahwa ada loh prosedur yang harus kita ikuti dalam berusaha gitu. Tidak serta-merta bahwa negara ini hadir untuk melarang, untuk membatasi, tidak. Tapi kita ini melaksanakan aturan dan ini juga dilakukan di usaha-usaha lain. Jadi kita mensurati melalui SKPD terkait dan mungkin ke depannya dalam beberapa waktu ke depan kita akan pantau lagi sudah sejauh mana. Memang karena harus dipahami bahwa mungkin hak kita, kewajiban orang dan kewajiban kita itu haknya orang ya. Jadi kita harus mengetahui sampai sejauh mana itu. Nah, untuk sosialisasi ini setelah mungkin bersama dengan instansi terkait Komisi A, Dinda sudah mungkin rapat koordinasi untuk topik masalah ini. Apakah juga sudah melakukan upaya untuk sosialisasi lebih jauh kepada para pemilik usaha ataupun yang mungkin akan berusaha untuk yang seperti ini? Iya, jadi pertama memang ini adalah tugas utama dari pemerintah kota yang membidangi, contohnya PTSP, tata ruang, dan mungkin terkait olahraganya bisa ke dinas olahraga dan pemuda. Jadi pemerintah memang harus lebih aktif lagi mempackage, mengemas isu ini karena salah satu juga yang perlu kita tangkap di kemudian hari adalah bagaimana menggali potensi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah dari sektor ini. Karena jujur memang saat ini aturan retribusi atau perpajakan tentang PBJT, pajak barang jasa tertentu di sektor rekreasi dan olahraga itu memang belum diatur di Kota Makassar. Jadi kami berharap ke depannya ini satu, sosialisasi peraturannya diintensifkan. Yang kedua adalah kita mulai menginisiasi bagaimana menggali potensi pendapatan di situ. Tapi sekarang kalau kami lihat memang semua SKPD yang terkait itu sudah gencar turun ke pelaku-pelaku usaha, termasuk juga dalam rangka peningkatan kepatuhan dan mengoptimalisasi wajib pajak. Jadi Bapenda juga sudah turun melalui beberapa kunjungan lapangan gabungan dan ini mungkin sekaligus juga mensosialisasikan aturan-aturan. Untuk legislasi mungkin ada regulasi nanti ya? Kami berharap demikian. Kami berharap demikian, bukan artian mengatur bahwa lapangannya harus begini, tapi lebih kepada bagaimana sektor olahraga ini kemudian diberikan payung besar bagaimana tentang kedepannya gitu. Karena kita ketahui sektor olahraga, sektor kreatif ini adalah sebuah tren baru. Dan ini akan menjadi sebuah mazhab tersendiri, terutama beberapa hasil penelitian kemarin mengatakan bahwa generasi Z dan generasi terbaru ini memang sudah mulai shifting gaya hidupnya ke gaya hidup pola hidup sehat. Jadi selain pedal mungkin juga ya kita harus melihat fenomena bagaimana klub-klub olahraga sudah mulai banyak sasana, gym, olahraga lain sudah mulai gitu dan tentunya ini sebuah ekosistem yang tidak boleh dikerdilkan dan tidak boleh dihambat, tapi justru harus diberikan payung sehingga
pengusaha juga melalui aturan tersebut memiliki rasa aman untuk berusaha, kepastian hukum, keadilan untuk melakukan usahanya. Seperti itu. Dan memang harus bisa dikatakan lebih ketat lagi ya. Ketat mungkin dalam artian disiplin. Disiplin, betul. Disiplin. Jadi sama-sama mengetahui hak dan kewajibannya dan memenuhi hak dan kewajibannya tersebut. Dan kita juga perlu mensosialisasikan bahwa selain aturan terkait perizinan berusaha tersebut, kita juga harus mematuhi norma-norma. Dalam hal ini kita punya Perda nomor 7 tahun 2021, kalau tidak salah, tentang ketertiban, ketentraman umum, di mana di situ salah satunya juga membahas mengenai tempat mana yang boleh dilakukan usaha, bagaimana kegiatan kita hidup maupun berusaha itu tidak mengganggu ketentraman masyarakat yang lainnya. Berkaitan dengan perda tadi, Dinda, ini kan tentang ketertiban umum. Ini kalau kita lihat beralih ya dari pedal tadi ini. Belakangan ini Makassar juga sedikit dengan permainan tembak-tembakan gel anak-anak kan saat ini. Itu seperti apa? Itu juga sudah bisa dikatakan bahwa perda yang ada ini kan sudah melanggar sebenarnya mereka ini ketertiban umum. Bahkan fenomena tembak-tembak gel itu bukan cuma kali ini. Bukan kali ini ada sebuah fenomena yang kemudian mengganggu ketentraman umum. Anggaplah anggat-anggat main motor, itu kan juga sebuah fenomena di mana mengganggu ketertiban umum. Cuman dalam lapangan, di lapangan memang bagaimana mensupres, bagaimana menekan ini, ya perlu tindakan di luar dari penegakan hukum itu sendiri, penegakan perda itu sendiri. Mungkin penegakan perda ini seperti bagaimana memadamkan apinya, tapi sumber apinya sendiri ini kita juga harus melihat secara ekosistem besarnya. Saya selalu mengatakan bahwa pemuda Kota Makassar ini energinya besar. Betul. Harus diarahkan. Iya, harus diarahkan, harus diwadahi. Seperti itu. Nah, kenapa mereka kemudian main di jalanan? Ya karena memang ruang-ruang publik untuk mereka mengekspresikan energi tersebut memang kurang. Ayo kita lihat seberapa banyak lapangan yang ada di Kota Makassar, seberapa banyak taman yang ada di Kota Makassar, seberapa banyak ruang-ruang berkumpul tempat mereka mengekspresikan diri mereka itu memang masih sangat kurang. Jadi ini adalah sebuah PR yang besar, bukan cuma untuk eksekutif, tapi juga untuk kami di legislatif dan semua sektor usaha, bagaimana menciptakan ruang-ruang seperti ini. Makanya dengan kehadiran bisnis-bisnis olahraga itu kami sangat senang karena itu salah satu adalah media untuk menyalurkan energi-energi tersebut. Nah, harusnya pemerintah dengan adanya fenomena tembak-tembak gel ini ya harusnya dimanfaatkan momen ini gitu. Kegiatan mungkin ataukah menempatkan di satu tempat. Betul. Memfungsikan lahan-lahan tidur, lahan-lahan non-produktif untuk kemudian dijadikan arena untuk mengekspresikan diri. Justru alih-alih dilarang, justru dialihkan. Seperti itu. Artinya kenapa tidak sampai melihat ke situ ya? Kira-kira. Saya juga kurang tahu kenapa pemerintah kota. mungkin lagi banyak kali urusan-urusan yang jauh lebih mendesak. Atau mungkin kita positive thinking, mungkin saat ini juga tengah mencari fokus ibadah atau mencari bagaimana solusi yang terbaik. Seperti itu. Nah, Dinda, ini artinya tadi untuk lapangan pedal ini sudah clear ya, bahwa semuanya sudah disosialisasi ke masyarakat, dan tadi sudah disampaikan juga bahwa persyaratan yang utama yang mutlak adalah PBG. Itu yang harus ya. Berarti mungkin supaya gambarannya lebih holistik, jadi selain dari PBG ini kan bukan cuma untuk lapangan pedal, renovasi rumah pun PBG harus ada. Dari PBG kemudian dilanjutkan SLF, sertifikat layak fungsi, bagaimana ketersesuaian antara perencanaan dengan pembangunan dan bagaimana mengevaluasi apakah struktur-struktur tersebut sudah sesuai gitu. Kenapa ini penting? Karena pernah kejadian salah satunya di Jakarta ketika hujan deras, atapnya roboh. Nah, syukurnya tidak menelan korban jiwa ataupun korban kecelakaan. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Jangan bawa, kenapa sih repot kayak gini? Ya emang repot. Emang repot. Kalau mau selamat harus repot. Gitu. Kalau mau kita aman berusaha, ya memang harus repot. Gitu. Nah, kemudian dari situ secara kalau saya bilang software-nya, izin usahanya ya
izin usaha lapangannya harus Iya. sesuai. Kemudian aktivitas bisnis apa lagi yang ada di dalam kafe. Kafe ini kan sebuah entitas sendiri sebenarnya, bukan oh ya itu penunjang aja kok. Ya penunjang, tapi kan menghasilkan limbah, menghasilkan konsekuensi seperti kemacetan dan lain sebagainya. Jadi apa kegiatan-kegiatan yang di dalam itu harus terbuka karena ini semua menghasilkan konsekuensi bisnis dan konsekuensi bisnis ini menghasilkan konsekuensi perpajakan dan retribusi. Seperti itu. Jadi selain itu lapangannya, kafenya, kemudian parkirnya, kalau ada yang menjual merchandise juga mungkin merchandisingnya, dan jangan lupa juga bahwa ketika mereka bikin event dan lain sebagainya, ya tetap dalam koridornya. Contohnya yang saya mau katakan adalah kalau di situ tidak ada izin minol, ya jangan sampai di situ akan ada minol gitu. Ini nanti yang di kemudian hari bisa terjadi potensi-potensi pelanggaran. Terkait dengan PBF, persetujuan PBG, persetujuan bangunan gedung, dan SLF untuk bangunan-bangunan yang ada di Kota Makassar sendiri, seperti apa Dinda melihatnya? Mungkin pengawasan masih terus dilakukan untuk kondisi Kota Makassar kedua hal ini? Ya, jadi pengawasan terkait tata ruang ini memang kita outnumber ya. Saya sangat melihat beban kerja petugas di lapangan itu memang agak kewalahan ya. Nah, jadi memang di sini juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat lebih baik berkonsultasi di awal. Dan konsultasi ini gratis. Konsultasi ini gratis, bisa melalui sosial medianya PTSP, bisa melalui chatboxnya PTSP, bisa langsung datang ke Makassar Government Center di Jalan Macan. Nah, ini semuanya sudah terbuka ruang untuk mencari tahu, mencari informasi. Tinggal kita mau atau tidak. Gitu. Masalah comply atau tidaknya ya tergantung lagi nanti kan, karena ya memang kadang kita juga menemui pelaku usaha yang ngotot. Gitu. Mau bikin ini, padahal tempatnya tidak sesuai. Nanti pas jadi dapat respon dari sekitar masyarakat yang akhirnya justru alih-alih tadinya Anda bisa menggunakan modal tersebut di tempat yang tepat, akhirnya harus 2 kali jatuh seperti itu istilahnya. Nah, Dinda, kita kan kalau melihat kondisi Makassar nih, kadang-kadang ada ruko berapa, kemudian ternyata berubah fungsi, kemudian menjadi hotel kalau ya. Ini kan kalau melihat jumlah kamar, kemudian lahan untuk parkir, ini kan bisa dilihat bahwa itu tidak sebanding nantinya. Itu seperti apa? Ini banyak juga yang tidak sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi bahasan ini memang kebanyakan di tata ruang itu di Komisi C, pembangunan. Tapi kami melihat ini lebih kepada bagaimana sebenarnya sinkronisasi aturan perizinan dari pusat ke daerah melalui Omnibus Law kemarin, termasuk juga PP 28 tahun 2025 itu kan kewenangan daerah itu banyak ditarik ke atas, banyak ditarik ke pusat. Akhirnya banyak kondisi yang harus mempertimbangkan aspek-aspek di lapangan ini yang kemudian luput dari pemberian izin tersebut. Di pusat kan nggak ada tuh lihat, oh nanti ini berapa ini, tidak ada. Oh hotel di lokasi ini boleh bangun hotel, laksanakan. Itu boleh. Beda dengan dulu. Dulu ya pasti semuanya dihitung, termasuk persetujuan lingkungannya, kiri kanan, RT RW dan sebagainya. Positifnya ada, negatifnya juga tentu ada. Positifnya kita terima bahwa tujuan dari Simplify itu adalah bagaimana menghindari pungutan-pungutan liar, gratifikasi dan lain sebagainya. Tetapi mitigasi yang diakibatkan dari aturan tersebut harusnya juga kemudian diatur bersama kembali gitu. Gimana nih melihat kondisi di lapangan? Gimana cara daerah memberikan input terhadap pemberian izin tersebut? Gitu ya, supaya pelaku usaha ini bisa punya kepastian hukum yang lebih kuat lagi. Karena contohnya nih, dulu ada pembangunan kafe di sebuah perumahan. Akhirnya warga perumahan merasa terganggu, memberikan petisi, melakukan somasi dan seterusnya. Akhirnya rentetannya panjang. Akhirnya operasional
usaha terganggu dan bisa berujung pada pencabutan izin. Nah, ini yang kita harapkan tidak ada drama-drama seperti itu dengan cara yang harusnya sinkronisasi perusahaan gitu. Kami mengerti sekarang langkah yang ditempuh adalah bagaimana RDTR itu didorong supaya secara detail, oh di sini boleh, kilometer titik koordinat ini boleh tidak boleh, itu memang harus jejak ya kata orang Jawa ya, rigid supaya kepastian berusaha itu bisa menghasilkan lebih pasti lagi. Dan perlu pengawasan lebih lanjut ya. Betul, makanya pengawasan ini kan memang bentuknya bertingkat, bahwa pemerintah kota melalui sosialisasi dan melalui optimalisasi perangkat-perangkat ke bawahnya, melalui peran-peran seperti peran-peran RT, RW, Babinsa, Binmas, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga adalah Dumas, aduan masyarakat. Bagaimana masyarakat menciptakan interaksi dua arah dengan pemerintah kota dan legislatif untuk kemudian mengawasi bahwa oh di sini nih ada pembangunan gini, yang benar nggak sih ada kayak gini. Nah, ini fungsi-fungsi pengawasan seperti ini yang harus kita buat kolaborasinya. Perda ketertiban umum. Kemarin kita mengapresiasi bahwa penertiban pedagang kaki lima ya sudah dilakukan. Tapi kita juga tentu harus melihat ke sisi lain. Ketika mereka kemudian ditertibkan ini, relokasi untuk bisa berusaha kembali di tempat yang baru seperti apa ini? Oh ini jadi bahas PKL lagi nih, pindah topik lagi nih. Ya, jadi penertiban PKL ini saya pribadi melihat bahwa ini langkah yang patut diapresiasi, tetapi sekaligus langkah yang harus jeli dievaluasi. Gitu. Ya, evaluasi yang pertama terkait aspek keadilannya. Aspek keadilan artinya seperti ini. Dasar penertiban PKL adalah bagaimana menciptakan ruang publik yang seharusnya trotoar digunakan sebagaimana semestinya, drainase difungsikan sebagaimana mestinya. Kalau itu dasarnya, PKL itu jumlahnya berapa? Gitu, minim dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas pembangunan yang begitu masif yang kemudian menutupi drainase, menempati drainase tersebut sebagai lahan parkir, menempati drainase tersebut untuk ATM dan lain sebagainya. Ini yang harusnya menjadi prioritas. Karena ini jumlahnya lebih besar. Jumlahnya lebih besar dan tentunya dampaknya pasti lebih besar. Saya mau ambil contoh satu. Di sepanjang petaran ini banyak tidak PKL? Dikit. Pertanyaannya ketika musim hujan, tergenang tidak? Tergenang. Kenapa? Karena masalahnya bukan di PKL-nya, tapi bagaimana aktivitas pembangunan ini yang kemudian menutupi drainase sehingga tidak bisa dilakukan maintenance. Kemudian ya mungkin banyak faktor ya, salah satunya gitu, itu adalah ilustrasi bahwa benar bahwa PKL tidak boleh menempati trotoar dan drainase secara perda tatib masif tersebut, tapi benar juga bahwa kita harus menuntut keadilan di situ, gitu. Yang kedua adalah terkait timing. Kalau menurut saya timingnya kurang tepat. Indis ekonomi, indis ekonomi di mana masyarakat, kalau kita lihat masyarakat menganggap bahwa mereka berusaha bikin PKL apa segala macam, lah, mungkin mereka di luar sana masih dapat bansos, ya walaupun mungkin pasti jauh dari kata ketercukupan. Tapi untuk kelompok menengah ini yang dikatakan miskin tidak, kaya tidak, sekarang insentif kita ke mereka apa? Selain kita tidak memberikan insentif, justru kita membatasi ruang mereka untuk berusaha. Gitu. Disebutkan ada relokasi. Relokasi berdasarkan aduan yang kami terima, yang pertama adalah tempatnya tidak representatif, tidak dipersiapkan secara matang, tidak melalui proses dialog yang menghasilkan win-win solution. Kemudian ada juga tempat relokasi yang justru tidak sesuai dengan segmentasi pasar dari mereka. Jadi proses relokasi ini betul-betul memang harus mempertimbangkan win-win solution. Bukan cuma sekedar Anda sudah pindah, Anda kemudian akan hidup. Tidak seperti itu. Jadi inilah yang menurut saya timingnya kurang tepat. Dan selain itu juga saya selalu bilang bahwa kita harus melahirkan sequence dulu. Sequence itu artinya tahapan. Tahapannya apa? Tahapan pertama bagaimana
menemukan masalah mereka apa. Mm-mm. Mm-mm. Apakah masalah mereka tempat? Iya. Apakah masalah mereka modal? Mm-mm. Apakah masalah mereka pasar, operasional, dan lain sebagainya? Mm-mm. Pemerintah harus hadir dulu menemukan masalahnya mereka di situ apa, kemudian mencarikan mereka tempat yang baru. Mm-mm. Gitu. Bukan alih-alih, oh Anda pergi. Kalau Anda pergi begini kan tujuannya lain. Tujuannya adalah bersih-bersih. Iya. Bersih-bersih. Dan kita harus ingat bahwa PKL ini bukan cuma bangunan. Di situ ada orang, ada seorang ibu yang harus menghidupi sekian jumlah anak, ada seorang bapak yang harus menyekolahkan sekian anak, ada sekian orang tua yang harus menyambung hidup dan lain sebagainya. Jadi aspek sosial ini yang menurut saya kurang diperlakukan secara humanis. Oke, memang ada pernyataan, oh ini sudah dilakukan secara humanis, dialog. Prakteknya di lapangan banyak yang mengeluh bahwa, oh kami cuma didatangi, diberikan surat peringatan SP1 sampai SP3. Bahkan ada ancaman juga bahwa kalau tidak pindah ini akan datang eskavator gusur kok. Nah ini kan sebuah langkah-langkah yang sangat represif menurut saya. Gitu. Indis ekonomi ya. Iya. Sekalian saja saya menanyakan tentang sampah juga ini, retribusi sampah. Ini kan kalau melihat juga sampai saat ini, waduh, masih terlihat sampah bertumpuk di sana, di sini, masih belum maksimal sepertinya penanganan sampah. Maaf saja saya membedakan dengan yang sebelumnya kan, Makassar bisa dikatakan bersih ya. Kalau untuk saat ini seperti apa melihatnya? Ya, jadi fenomena persampahan di Kota Makassar ini memang kompleks. Yang pertama terkait pembersihan dan collectingnya dulu. Pembersihan dan collecting ini memang kalau berdasarkan aturan kemarin ada penyesuaian tenaga kerja di mana saya belum terima angka pastinya, tapi saya mengasumsi bahwa terjadi penurunan jumlah pekerja di situ, jumlah pekerja persampahan. Yang kedua adalah armada juga berkurang, ya mungkin faktor umur, kemudian penambah juga belum sepadan dengan pertumbuhan sampahannya, kemudian distribusi ke TPA itu juga seringkali menjadi permasalahan, bottleneck di situ. Jadi pertama collectingnya itu jumlah personelnya kurang, jumlah armadanya kurang, kemudian akhirnya membuat waktu tunggu sampah itu memanjang. Artinya waktu yang mungkin tadinya 3 hari bisa jadi 4, 5 sampai 7 hari. Dan ini memang menjadi permasalahan di sebuah kecamatan. Bahkan ada satu kecamatan yang tidak punya truk, kelurahan yang tidak punya truk harus menunggu gitu. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, ada beberapa tempat yang menimbulkan kekumuhan baru karena di situ terjadi transfer antara Fukuda dengan 3 roda dengan mobil truk besar. Dan inilah yang kemudian kemarin pemerintah kota mau mengantisipasi hal tersebut dengan cara membuat insinerator mini. Tapi ada aturan bahwa tidak diperbolehkan inseminator, apapun jenisnya itu. Jadi ya ini bukan bahasan komisi saya, tapi saya melihat sebagai anggota dewan, ini adalah sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Ini bukan terkait bahwa ada program retribusi gratis tidak gratis. Kita tidak bahas itu karena tidak ada hubungannya. Ini gratis tidak gratis. Pelayanan persampahan, mau gratis tidak gratis, menjadi program kerja atau layanan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Dimanapun itu, mau dia pungut, mau tidak pungut, mau setengah pungut, itu adalah sebuah kewajiban. Gitu. Jadi, bagaimana menyediakan pelayanan paripurna yang berkualitas, ini yang kemudian harus menjadi prioritas bagi pemerintah kota. Seperti itu. Oke. Yang jelas saya butuh nanti dengan teman-teman dari Komisi C mungkin ya, kita coba akan berbicara bagaimana penanganan sampah, karena Makassar juga kan menuju bebas sampah ya. Betul, semua mencanangkan seperti itu, bebas sampah, bebas stunting, bebas rokok, tapi apa yang kita lakukan untuk menuju kebebasan tersebut? Apalagi saya dengar Makassar ini tidak pilih untuk menjadi prioritas dan antara dalam pembangunan PLTS gitu. Iya, jadi dari beberapa kota yang diases, Makassar tidak menjadi salah satu di dalam.
Baik, Dinda, kompleks perbicaraan kita meskipun 30 menit, kepatuhan untuk perizinan lapangan pedal udah, sampah udah tadi kita bicara, kemudian Kamtipmas juga sudah ya. Terima kasih waktunya, setengah jam tapi cukup bermanfaat untuk penonton kita yang menyaksikan talkshow kita ini. Baik, terima kasih Dr. Udin Saputra Malik sudah bersama kami dari Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar. Saya Ida Fahri, sampai jumpa.